Salam, selamat pagi saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena kami bisa memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita memasuki tanggal 1 Mei 2022. Ya, sudah 5 bulan kita menjalani tahun 2022. Semuanya karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan berbicara tentang kita ini dibuat dengan sebuah tujuan. Masing-masing kita dilahirkan untuk memenuhi tujuan tertentu di dunia ini. Kita mengakui atau tidak, kita sadar atau tidak, kita percaya atau tidak, kita ini terlahir karena sebuah tujuan. Orang mungkin berpikir, aku lahir tidak diharapkan, aku lahir tidak direncanakan, aku ada tidak ada yang menginginkan. Mungkin alasan kita semua masuk akal, mungkin semua penjelasan kita itu benar. Tapi percayalah saudara yang terkasih, kita semua ada karena sebuah alasan. Dalam kitab Mazmur 22 ayat 9 atau Alkitab Bahasa Indonesia di ayat 10, di sana mengatakan, "Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku." Dalam Mazmur 22 ayat 11 itu mengatakan, "Kepadamu aku diserahkan sejak lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku." Ya, saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa banyak lagi ayat di dalam kitab Mazmur juga mengatakan dalam Mazmur 71 ayat 6, "Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Ya, karena itu dalam Mazmur 139 juga mengatakan ayat 13, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Saudara yang terkasih, jika kita lihat di sini, dari dalam kandungan ibu kita sudah dijaga Tuhan, kita sudah dilindungi Tuhan, kita sudah diplan Tuhan, kita sudah direncanakan Tuhan. Terlepas dari apapun kata dunia, mungkin apapun kata keluarga kita ada karena sebuah tujuan. Nah, kita bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa. Dia mengatakan, "Aku membuat engkau untuk sebuah tujuan." Dan dalam kitab Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu." Sekali lagi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara yang terkasih, ayat ini terlihat sangat sederhana. Tuhan mengatakan, "Dan bergembiralah karena Tuhan." Ya, jadi kegembiraan kita itu harus benar. Kegembiraan kita itu harus pada tempatnya. Kegembiraan kita itu harus dalam Tuhan. Ya, dalam Tuhan ini bukan kegembiraan melihat orang jatuh, gembira melihat orang dimarahin, gembira melihat orang tertekan, gembira melihat orang dipojokin, atau gembira melihat orang melakukan kesalahan dan akan menghadapi sebuah masalah besar gitu. Bukan, ini tidak di dalam Tuhan. Tapi kegembiraan kita ini harus karena Tuhan. Ya, kita gembira, kita ini dilindungi Tuhan. Kita gembira karena kita dijagai Tuhan. Kita gembira karena kita dipelihara Tuhan. Kita gembira karena Tuhan memberikan kita terus kesehatan. Kita juga gembira karena Tuhan terus memberikan kita alasan untuk tetap bertahan sampai detik ini. Dan alasannya itu adalah Tuhan. Nah, kegembiraan kita ini harus karena sesuatu, yaitu karena Tuhan. Dengan begitu, apa yang kita inginkan, Tuhan akan berikan kepada kita. Apa yang keinginan hati kita yang mungkin banyak orang tidak tahu, bahkan kita pun susah mengeksplain, susah memberitahukannya,
Tuhan akan memberikannya itu kepada kita ketika kita bergembira karena Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita memiliki imajinasi yang begitu besar. Kita memiliki impian yang begitu hebat. Ya, kita mengharapkan hal-hal yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan, kita tidak ada masalah untuk bermimpi seperti itu gitu ya. Tapi kita juga harus pahami bahwa yang Tuhan mau kita itu apa. Tuhan itu tidak bisa berubah hanya karena sesuatu yang kita lakukan gitu. Tuhan itu sifatnya sudah tetap. Dia adalah Tuhan. Dia adalah penyayang, dia adalah pengasih, dia adalah panjang sabar. Tapi dia juga bukan Allah yang berkompromi akan dosa. Dia bukan Tuhan yang berkompromi akan kesalahan. Ya, kita boleh salah, kita datang kepada Tuhan. Aku minta maaf Tuhan, aku salah dan aku memperbaiki. Iya Tuhan, ampuni kita. Tapi Tuhan juga memberikan kita waktu. Tuhan juga mengizinkan waktu itu terjadi. Kita harus belajar dari kesalahan kita. Saudara terkasih, kita bersyukur Tuhan ketika Dia ciptakan manusia, ketika Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dari awal Dia sudah punya tujuan. Dia melakukan hal-hal yang sangat unik ya. Minggu lalu saya khotbah di gereja Duta Mas berbicara mengenai betapa kreatifnya itu Tuhan. Tuhan begitu kreatif ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, terang itu jadi. Saking kreatifnya saudara, Dia hanya ngomong itu jadi. Tapi kalau kita saudara, kalau kita mau membuat sesuatu yang kreatif, Tuhan mau kita kerjakan. Ya, Tuhan mau kita lakukan. Ada firman Tuhan mengatakan sampai detik ini, sampai saat ini aku bekerja, Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Jadi bekerja itu adalah anugerah. Kita bisa bekerja itu adalah sesuatu yang sangat mulia gitu. Tuhan sangat menghargai semua pekerjaan kita. Nah, kita kembali ke topik kita hari ini, berbicara tentang kita dibuat untuk sebuah tujuan. Kita akan bertambah tua ya. Saya akan bertambah tua, dan seringkali orang yang sudah bertambah tua kadang-kadang mungkin berpikir ketika kita bertambah tua, kita akan berpikir, kenapa ya saya memiliki keinginan khusus itu ketika saya masih kecil. Terus setelah saya besar, saya anak-anak, saya remaja, saya dewasa, kenapa enggak sih ya yang saya rindukan ini gitu ya. Terus ketika kita punya impian, kecil ini banyak mau kita, besar juga kadang-kadang kita punya impian seperti ini. Aduh, saya bisa kasih apa ya buat anak kecil itu, atau saya bisa buat apa ya untuk dia, atau saya bisa beri apa ya buat dia. Apalagi kita udah punya anak ya, kita udah orang tua, kita akan selalu berpikir, wah apa yang bisa saya kasih sama anak saya ya. Padahal orang tua yang baik, bukan apa yang bisa anak saya ini kasih ke saya gitu. Tidak saudara, ya boleh juga, tapi dalam didikan yang benar, dalam didikan yang tepat gitu. Anak kita menghormati kita, anak kita juga meresponi kita, anak kita juga ikut ambil bagian dalam keluarga kita gitu. Itu boleh-boleh saja, dan bukan boleh-boleh saja aja, emang wajiblah anak melakukan hal itu. Namun apa yang mau saya sampaikan ini adalah seringkali kita melihat sesuatu, kita kayak mikir, oh ini gimana ya gitu, anak saya ini nanti seperti apa ya. Kita punya bayangan, kita punya tujuan, kita punya plan buat mereka ya. Walaupun kadang-kadang apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan, ya mereka juga punya pemikiran sendiri gitu. Tapi mari kita kembali ke Tuhan gitu. Kita bisa tanya Tuhan, ini anakku yang satu ini, Tuhan mau bawa dia kemana gitu. Tuhan mau jadikan dia apa gitu ya. Saya tidak mau jadi pahlawan buat anak saya Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan mau dia yang ini, berikan aku hati untuk mensupport dia, mendukung dia di sini gitu. Sehingga semua yang Tuhan tujukan, semua yang Tuhan rencanakan, semua yang Tuhan udah planningkan, siapkan untuk dia, saya bisa terlibat di sana. Karena itu saudara yang terkasih, kita sebagai anak Tuhan yang tahu sekarang bahwa kita dibuat
untuk tujuan Tuhan ya, dan bersukacitalah karena Tuhan. Dimana tadi ayat-ayat mengatakan dari dalam kandungan ibumu aku sudah mengenal engkau. Mari kita sadari bahwa Tuhan ingin Dia mengenal kita, mengenal Dia ya. Dari awal Dia sudah tahu kita, dan Tuhan mau yang orang yang aku ciptakan ini mengerti bahwa akulah yang punya tujuan kenapa mereka ada dalam dunia ini. Akulah yang punya rencana apa buat mereka yang terbaik. Nah, ini yang perlu kita kejar, ini yang perlu kita capai. Tuhan, apa sebenarnya Tuhan mau dalam hidup saya? Saya sangat percaya ini akan yang terbaik gitu ya. Cara Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Haleluya, saudara saya yang terkasih. Saudara, mari jika saudara tidak yakin dengan maksud Tuhan bagi hidup saudara, lihatlah apa yang Anda impikan. Pertimbangkanlah hal-hal yang membuat saudara kadang-kadang menangis, kadang-kadang menarik hati Anda, membuat Anda bersemangat, atau membawa Anda kepada kemarahan yang benar atau yang salah gitu ya. Apapun yang sedang Anda alami saat ini, ada amarah-amarah tersendiri. Apakah amarah saudara atas ketidakadilan yang saudara alami, atau memang atas kekerasan saudara gitu. Mari kita introspeksi diri, mari kita kembali ke Tuhan. Cara terbaik untuk mengintrospeksi diri adalah datang kepada Tuhan ya. Suatu hari saya ke pasar dan saya ngobrol-ngobrol sama salah satu staf di host ya. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Tuhan munculkan di pikiran saya cara terbaik untuk mengalahkan segala kekhawatiran dunia ini, untuk mengalahkan segala ketakutan yang sedang kita hadapi, untuk mengalahkan segala keresahan hati kita yang sedang kita alami. Cara terbaik adalah kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kita menyembah Tuhan yang membuat kita. Tuhan sudah menempatkan hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa dalam diri kita. Jadi saudara yang terkasih, karena itu mari kita perbanyaklah untuk berterima kasih. Semakin kita perbanyak berterima kasih kepada Tuhan, semakin hilang sungut-sungut kita, semakin hilang tuntutan kita. Jadi kita nggak hitung-hitung lagi apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, berapa banyak sudah kita lakukan, apa tekanan yang kita dapat. Kita nggak hitung, kita nggak ingat. Kenapa? Karena kita lebih berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita, dan Dia sudah punya tujuan dalam dirinya untuk kita. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena Tuhan mempercayai saudara di mana saudara berada pada saat ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena saudara ada di tempat di mana banyak orang yang menginginkan tempat Anda. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena saudara dibentuk dalam tekanan, saudara dibentuk dalam dapur kesengsaraan, katanya dalam Alkitab. Saudara, kita dibentuk bukan di tempat hal yang mudah. Tanah liat itu bukan hal yang mudah ya. Dia akan dibentuk oleh penjunan, dia akan dibentuk oleh yang membuat saudara yang terkasih. Berterima kasihlah karena Tuhan menciptakan saudara, Tuhan membentuk saudara, Tuhan sudah mengenal saudara dari kandungan ibu saudara. Berterima kasihlah karena Tuhan yang paling tahu tentang saudara. Karena itu saudara, saya percaya, sangat-sangat percaya, orang-orang yang bersuka cita karena Tuhan akan selalu memberikan kenyamanan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara, saya sedang tidak menghakimi siapapun. Saya juga sedang mengkhotbahi diri saya juga sedang mengintrospeksi diri saya juga sedang membenahi diri saya. Tuhan selalu mengatakan, sering-seringlah datang kepada saya, sering-seringlah berseru kepada saya. Tuhan selalu pakai gitu, luar biasa apa yang Tuhan selalu kerjakan. Saudara yang terkasih, percayalah bahwa apa yang sudah Tuhan mulai dalam diri saudara, Dia tidak buat asalan, Dia tidak kerjakan asalan. Dia sudah punya tujuan. Kembali kayak minggu lalu khotbah kita itu, nanti saya akan buat audio di mana Tuhan itu kreatif, Tuhan kerjakan segala sesuatu tentang diri kita itu the best. Jadi kita, apapun yang kita kerjakan, selalu kerjakan yang terbaik. Karena apa? Tuhan sudah punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah firman menjadi rema bagi kami.
Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.